Bisa, Pak. Pagi ini materinya adalah latihan soalnya tadi saya kirim lewat BA ya, berupa image ya. Itu ada 2 contoh soal, ada corotannya saya penyelesaian, nanti silakan dibaca sendiri ya. Nanti jadi ini ya, harapan saya satu sesi Zoom 40 menit itu selesai, nanti sesi yang kedua silakan dibaca yang latihan soal tadi ya, enggak sulit ya. Jadi kita mulai saja, Nesa dimensi. Dan ini saya pindahnya dulu nih. Jadi penyelesaian problem mekanika fluida itu umumnya didapat untuk kasus yang linier. Yang linier itu yang tidak kompleks ya. Penyelesaian analitis. Analisis itu artinya diturunkan dari yang persamaan matematik itu biasanya ya, dari konsep dasarnya itu. Nanti ketemu persamaan akhir. Itu biasanya untuk kasus-kasus yang laminar. Adapun untuk kasus yang turbulen, ya, alirannya turbulen, dan korelasi yang lebih kompleks, pada umumnya memerlukan penyelesaian numerik, ya, tidak bisa analitis lagi, dan menghasilkan penyelesaian yang bersifat aproksimasi, jadi perkiraan pendekatannya karena kompleksnya problem ya, atau kompleksnya kasus. Untuk mendapatkan solusi yang lebih akurat sering dibutuhkan data-data empiris, data-data eksperimen, yaitu data-data yang dapat dari kejadian sesungguhnya, dari suatu fenomena. Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi dan verifikasi data-data eksperimen. Untuk menganalisa dan mendapatkan korelasi dari variabel eksperimen bisa digunakan parameter-parameter tidak berdimensi, yaitu parameter tidak berdimensi apa? Kelompok bilangan tidak berdimensi. Contohnya yang terkenal itu bilangan Reynolds ya, kalau di aliran. Berikutnya nih, ini slide kedua, ini contoh ya, manfaat atau keunggulan penggunaan parameter tidak berdimensi ya. Ditunjukkan pada kasus berikut, yaitu aliran melalui nozzle yang dibalik. Kalau nozzle itu biasanya kan sana mengecil gitu, arah ke kiri, ini arah ke kanan. Nozzle yang dibalik, aliran dalam pipa, diameternya D1, di sini ada kecepatan V1, tekanannya V1, diameter nozzle-nya itu adalah D0, di sini tekanannya P2. Kemudian diterapkan persamaan Bernoulli, menghasilkan ini ya, di titik 1, titik 2 ya, prinsipnya kan raca energi ya, ini di titik 1, titik 2. Dianggap ini head loss-nya kecil gitu, sehingga hanya ada unsur energi tekanan sama energi kinetik, energi potensialnya kan sama karena datar ya. Jadi bersamanya ini secara sederhana. Ini kalau disusun sedemikian rupa sehingga ada kelompok yang tidak berdimensi itu menjadi persamaan yang kanan, persamaan 1. Ya. Persamaan 1, nanti silakan diutak sendiri itu, ini bisa jadi persamaan 1 ini. Dan di sini ruas kirinya adalah P1 min P2 per rho V1 kuadrat per 2. Jadi ini yang pembilang tuh satuannya apa? Tekanan, yang penyebutnya juga ini tadi tekanan semua kalau ini tekanan. Sehingga yang ruas kiri itu jadi apa? Tidak berdimensi karena tekanan dibagi tekanan. Yang ruas kanan, yang ini juga tidak berdimensi karena V kuadrat dibagi V kuadrat, dan ini satu tidak berdimensi. Kemudian persamaan 1 ini bisa dituliskan dalam bentuk lain persamaan 2 ini ya. Jadi P1 min P2 atau delta P di sini sebenarnya. Di nozzle itu dibagi rho V1 kuadrat per 2 sama dengan fungsi D1 per D0 kuadrat. Ini merupakan ini V2 kuadrat per V1 kuadrat itu bisa dituliskan fungsi ini D1 per D orifice-nya atau nozzle-nya kuadrat dikuadratkan lagi, karena V itu kan hubungannya dengan penampang ya. Penampang kan PD kuadrat per 4, ada kuadratnya. Sehingga korelasinya ini. Ini juga tidak berdimensi ya, ruas kiri tidak berdimensi, yang ruas kanan D1 B0 itu tidak berdimensi. Kemudian berikutnya, nah ini hasilnya. Ruas kiri bersama 2 tadi dapat disebut pressure coefficient.
Ya, jadi yang ini P1 min P2 per rho V1 kuadrat per 2 ini disebut pressure coefficient, dituliskan CP, coefficient of pressure atau pressure coefficient. Jadi pressure coefficient merupakan fungsi dari D1 per D0 kuadrat. Ya, fungsinya tidak tulis, kalau di sana tadi kan kuadrat jadi pangkat 4. Ya, ini dituliskan umum saja, fungsi D0 D1. Sehingga kalau kita eksperimen dengan menggunakan alat ini, ya, eksperimen itu kan nanti bisa V-nya diubah, laju arusnya diubah, bisa diameter nozzle-nya diubah-ubah, gitu ya, misalnya, bisa tekanannya diubah, dicoba-coba dengan data yang banyak, maka akan kemungkinan dapatkan dua gambar ini. Yang gambar kiri ini adalah plot yang sumbu tekannya adalah P1 min P2-nya, selisih antara tekanan di tadi sebelum nozzle yang dibalik dikurangi pada saat di nozzle. Yang sumbu horizontal adalah V1. Kemudian dicoba untuk diameter nozzle pertama, satu itu maksudnya pertama, itu nanti dapatkan garis ini. Ini kumpulan titik-titik ya. Dicoba V-nya sekian, P1 P2-nya berapa. V-nya diubah lagi, P1 P2-nya berapa. Sehingga titik-titik itu kalau di plot ya, di kurva fitting itu mendapatkan garis yang pertama ini. Kemudian nanti nozzle-nya, ya nozzle yang dibalik tadi diameternya diubah. Boleh dikecilkan, boleh dibesarkan, terus dicoba eksperimen lagi, nanti dapatkan garis yang kedua ini. Diubah lagi nozzle-nya dengan diameter yang lain, diameter yang ketiga, nanti dengan memvariasi V dan mengukur delta P, P1 P2 nanti dapatkan kurva ini. Ini gambar yang pertama. Terus gambar yang kedua itu maknanya apa? Maknanya sumbunya diubah lain. Yang sumbu tegaknya adalah coefficient of pressure tadi. Jadi merupakan unsur dari ini P1 min P2 per setengah rho V1 kuadrat. Yang sumbu tegaknya itu. Ya, ini kan apa? Dimensionless, tidak berdimensi yang sumbu tegaknya itu ya. Karena satuan tekanan dibagi tekanan. Kemudian sumbu horizontalnya itu adalah rasio antara diameter pipa dan diameter nozzle-nya. Ini juga dimensionless ya, tidak berdimensi. Nah, sehingga dengan dua sumbu ini ya, kita akan dapatkan ini titik-titik yang dicoba di satu tadi. Seluruh titik baik itu D0-nya D1, D0, D2 juga. Kalau diplotkan di gambar kedua ini nanti akan hanya menghasilkan satu garis. Ya, satu garis saja ini. Plotnya problemnya seperti ini. Jadi kesimpulannya gambar B hanya satu garis, tapi mencakup semua informasi yang ada di gambar A. Jadi kalau diameter nozzle-nya diubah ya berarti ininya berubah otomatis. Kalau V-nya yang di bawah tadi otomatis nanti sudah sebelah kirinya juga berubah. Tinggal menghitung aja, didapatkan satu titik ini dapat satu titik begitu ya. Dari eksperimen data yang dari gambar A tadi. Sehingga ini lebih sederhana ya. Jumlah eksperimennya juga bisa lain ya. Untuk mendapatkan itu, coba mana ya keterangannya. Bentar ya. Jadi proses penyusunan persamaan menjadi tidak berdimensi telah mengurangi parameter yang berkorelasi. Tadinya yang berkorelasi kan ini, ada delta P tadi P1 P2, ada densitas fluidanya, ada kecepatan laju alir fluidanya, ada diameter pipa, ada diameter nozzle-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dianggap variabel yang saling berinteraksi. Ya. Ini kalau dibuat tadi bersama yang tidak berdimensi berkurang menjadi dari 5 menjadi 2 aja. 2 itu apa yang ini adalah coefficient of pressure tadi dan rasio diameter. Jadi untuk gambar A, jika setiap D0 diperlukan 20 data eksperimen, maka jika ada 5 variasi 5 diameter, nanti perlu 100 data eksperimen. Kalau variasi diameter nozzle-nya diubah 5 kali, setiap diameter itu harus ngambil 20 titik, maka perlu ngambil 100 data atau 100 titik ya. Sementara untuk gambar B hanya diperlukan 20 data eksperimen saja.
Ya, jadi begitu diameternya diubah, V-nya berapa, V-nya diubah juga, nanti cuma harga ini berapa aja, dapatnya 1 titik. Sehingga dengan 20 titik itu cukup bisa mengeplot garis yang tadi ya. Yang representasi gambar yang pertama karena sudah tercakup semua. Nah, ini keunggulan kalau kita membuat korelasi itu menjadi tidak berdimensi, jadi lebih simpel ya. Sehingga kesimpulannya ini, persamaan dalam bentuk tidak berdimensi biasanya tidak tersedia, ini bukan kesimpulannya. Persamaan dalam bentuk tidak berdimensi biasanya tidak tersedia dan harus dikembangkan sendiri dalam melakukan analisa dimensi. Jadi untuk mendapatkan persamaan tadi bahwa CP itu fungsi D1 per D0 ini mengembangkan sendiri. Mengembangkan itu lain tergantung ini asumsi parameternya berapa yang saling berinteraksi. Kalau asumsi di sebelah kirinya, kalau ini tadi kan 5, dianggap itu berinteraksi ya. Kalau ininya berubah sama 16 ya nanti hasil akhirnya lain. Jadi analisa dimensi itu jawabannya tidak mutlak 1 ya, bisa lebih dari 1 tergantung ini parameter yang dianggap berinteraksi itu berapa buah. Ya. Nah sekarang ini metodenya ya nih. Metodenya, jadi dimensi dasar itu ada 3 yaitu massa, panjang, waktu ya. Simbolnya MLT itu. Dimensi lainnya bisa diturunkan dari dimensi dasar 3 ini. Misalnya gaya itu dimensinya ini. Viskositas ini, tekanan itu ini. Kemudian teorinya adalah ini ya. Salah satu teori pengembangan analisa dimensi adalah The Buckingham-P teori namanya. Teori lain ada teori relik segala macam misalnya. Nanti kalau baca-baca ada teori lain yaitu mirip. Ini yang saya berikan satu aja. Karena sebenarnya agak-agak mirip gitu ya. The Buckingham-P teori ini adalah seperti ini ya. Menunjukkan bahwa jumlah kelompok variabel tidak berdimensi yang independen itu adalah ini. Jumlah, kalau tadi kan 2 kelompok dimensinya. Itu rumusnya adalah N min M. N itu adalah jumlah variabel yang terlibat, yang berinteraksi. Dalam hal tadi kan berapa? 5 yang terlibat. Kemudian M itu jumlah dimensi dasar yang terkandung dalam variabel ini. Kalau tadi kan ketiga-tiganya ada M-nya ada L, dimensi panjang, ada dimensi waktu. Sehingga nanti jumlah variabel tidak dimensi ya 5 dikurangi 3 karena tiga-tiganya terlibat tadi. Menjadi berapa? 5 dikurangi 3 jadi 2. Makanya tadi itu ada 2 kelompok tidak berdimensi gitu intinya ya. Buckingham menyebut parameter yang tidak dimensi disebut sebagai P. Sehingga teori ini juga disebut teori P teori gitu ya. Dan kelompok parameter tidak berdimensi itu disebut P group ya. Tadi P groupnya kan 2 tadi. Yang satu tadi P1 min P2 per rho V1 kata per 2, yang satu adalah D1 per D0 ya, P groupnya. Jika suatu persamaan menggambarkan korelasi N buah variabel yang berinteraksi dan melibatkan M dimensi dasar, maka penulisnya bisa seperti ini. Ada variabel yang berinteraksi itu adalah dilambangkan Y, di sini ada N, berarti ada Y1 sampai YN, sehingga salah satu variabel dipengaruhi oleh variabel yang lain. Penulisannya seperti itu, Y1 fungsi variabelnya ini Y2 sampai YN. Persamaan ini bisa diteruskan sebagai korelasi dari kelompok tidak berdimensi menjadi ini. Tadi kan ada P group tadi ya. P1 sama dengan fungsi, sama aja nih meskipun fungsi dari P group yang lain. Kalau P groupnya 5 tadi ya berarti P1 fungsi dari P2, P3, P4, P5 ya. Kalau P grupnya yang kita contoh tadi kan cuma berapa 2, berarti ya P1 fungsi dari P2 gitu aja. Yang tadi itu. Koefisien of performance fungsi dari rasio diameter pipa dan diameter nozzle tadi misalnya tadi seperti itu. Berikutnya ini adalah contoh ya. Contoh melakukan analisa dimensi ya.
Suatu fluida melalui satu partikel berbentuk bola, yaitu aliran fluida melalui padatan itu ya. Gaya drag terhadap partikelnya adalah F, dipengaruhi oleh variabel-variabel berikut ya. Jadi F gaya drag dipengaruhi oleh viskositas fluida, densitas fluida, kecepatan air fluida, dan diameter partikel. Sehingga nuliskannya di bawah ini F berinteraksi dipengaruhi oleh ini 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 5 dengan F-nya sendiri variabelnya. Kemudian dimensinya masing-masing variabel ini. Sehingga ketiga dimensi dasar itu ada semua, ada M, ada L, ada T ya. Sehingga nanti kelompok berdimensinya dari sini kelihatan berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi 3 jadi 2 juga ya. Jadi 2 seperti contoh yang tadi. Nah, berikutnya nih analisa. Jadi F tadi kan fungsi ini. Fungsi apa namanya? V, rho, nu, D. Dituliskan seperti ini. F adalah fungsi V, nanti pangkatnya kan belum tahu fungsinya itu berapa. Diberi pangkat nih A, B, C, D ya. Yang sebagai ruas kiri itu dianggap yang variabel apa yang sering muncul ya. Jadi kalau itu kan gaya drag tadi yang kalau kasus tadi yang sering jadi perhatian. Ini boleh juga nanti apa yang lain di sini yang menggantikan di ruas kiri. Dalam ini dipilih ini, gaya drag tergantung ini, tergantungnya tergantung pangkatnya ini. Nah, karena belum tahu pangkatnya diberi gini, A, B, C, D. Nah, sehingga kalau diterus dimensinya begini ya, dimensi F itu ini, ml per T kuadrat yang masing-masing tadi ini dimensinya terus dipangkatkan. Terus yang ini yang dimensi L jadikan 1, yang dimensi F jadikan 1, yang dimensikan T jadikan 1 sehingga menjadi ini. Ya, menjadi ini. Nah, kan kita di PTP kan belajar dimensi itu kan harus konsisten. Kalau ada bersamaan setiap suku, dimensinya harus sama. Dalam ini sukunya kan 2, ruas kiri 1, ruas kanan 1 suku, sehingga dimensi ruas kiri harus dimensi ruas kanan. Konsekuensinya apa? Berarti ini pangkat dari L ini harus berapa? Harus 1, karena kiri pangkatnya kan 1. Pangkat dari M ini berapa? B plus C itu harus 1, karena ruas kiri pangkat 1. Pangkat T-nya berapa? Pangkatnya T itu A plus C, harus 2, karena ruas kirinya 2, sehingga dimensinya konsisten antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini tuliskannya seperti ini. Dari dimensi L kita dapatkan persamaan ini. Ini sama dengan 1, dari M ini sama dengan 1, dari T ini sama dengan 2. Dan nanti tinggal dari persamaan ini nanti dicari ini A, B, C, D-nya itu berapa. Nanti sehingga ketemu pangkat ini. Nah, persamaan tadi bisa dituliskan seperti ini. Dalam bentuk seperti matriks ini ya. Ini sama dengan ini. Jadi yang dikeluarkan C-nya ya. C ini dibuat sehingga C-nya nanti tersendiri dalam satu ruas. Dalam ruas kanan C semua. C-nya dipindah kanan-kanan semua, nanti bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada 3 persamaan dengan 4 variabel yang tidak diketahui. 3 variabel yang ada bisa dinyatakan sebagai fungsi dari variabel keempat ya, tadi sudah ya. Variabel keempatnya adalah 3 variabel yang ada bisa dinyatakan sebagai fungsi variabel keempat. Variabel keempat dipilih variabel yang paling sering muncul. Dalam hal ini adalah variabel C. Jadi ini ada A, B, C, D kan ya. Ada B, C, D, ya, itu artinya ada 4 variabel. Variabel yang keempat dianggap dipengaruhi yang lain. Yang keempat itu adalah C ini dipilih ya. Sehingga dituliskannya seperti ini. Jadi 3 variabel yang ada bisa dinyatakan sebagai variabel keempat. 3 variabel ada itu A, B, C dinyatakan sebagai variabel keempat ini. A, B, C fungsi C maksudnya ya. Jadi menjadi ini. Ini kalau diutak-utik menjadi ini tadi. Disusun ulang yang persamaan ini tadi. Ini. Kalau diutak-utik semua jadikan fungsi C itu jadi ini. Nah kemudian Esmon ini kemudian dimasukkan kembali ke persamaan kombinasi variabel 1. Jadi awalnya kan ini. P pangkat A, rho pangkat B, mu pangkat C, D pangkat D sama dengan ini.
Ya, rho V kuadrat D kuadrat mu per rho VD pangkat C. Ya, dari ini tadi, kesimpulan ini. Sehingga persamaan asal bisa dituliskan dalam bentuk ini, persamaan awalnya. F sama dengan rho V kuadrat D kuadrat fungsi mu per rho VD. Ya. Nilai eksponen C tidak perlu dievaluasi di analisa dimensi, dievaluasinya dengan eksperimen. Jadi angka C-nya berapa, itu dievaluasinya bisa di eksperimen, dicocokkan dengan data percobaan. Kelompok ini berdimensi gaya. Yang ini berdimensi gaya ya. Rho V kuadrat D kuadrat itu satuannya satuan gaya. Sehingga ini tidak berdimensi. Sehingga persamaan yang ini bisa dituliskan ini F dibagi rho V kuadrat D kuadrat. Jadi ini jadi tidak berdimensi juga kan. Sama dengan yang mu per rho VD. Ya itu sudah ini. Bentuk korelasinya ini. Ini fungsi dari ini, pangkatnya ini berapa? Dicari dari eksperimen nanti, diplotkan tadi kan ketemu nanti. Kalau diplotkan, oh lengkungnya ini ternyata pangkatnya 3 misalnya. Artinya C-nya itu 3. Ya. Akhirnya C-nya 3. Ini langkah-langkah analisa berdimensi seperti ini. Ini tadi ceritanya bukan ya, aliran cairan yang melalui satu benda, tadi korelasinya ini, gaya drag dibagi rho V kuadrat per D kuadrat fungsi dari rho V, mu per rho VD. Ini kan seperenot ya, seperenot. Pangkatnya nanti dari eksperimen berapa. Pangkat tertentu, pangkat X ya. X-nya itu dicari berdasarkan data eksperimen. Ya. Ada pertanyaan? Kalau kurang jelas nanti bisa baca, ini hampir habis waktunya. Ada peringatan. Bisa baca itu ya. Bisa baca textbooknya, di kelihatannya Anda semua kan sudah punya. Ya, ini semua dari sana. Keterangan lebih rincinya di Clayton. Tapi kan tidak sulit ya ini tadi. Mengelompokkan aja tadi, terus mencari, dikelompokkan sehingga ada kelompok-kelompok bilangan yang tidak berdimensi. Ini tadi ketemu 2 karena tadi rumusnya ya. Variabelnya tadi berapa? 5 dikurangi dimensi dasarnya 3. Jadi nanti masih ada 2 big group. Big groupnya adalah ini, ruas kiri sama ruas kanan ini saja. Jadi untuk kasus tadi itu kalau diasumsikan variabel yang paling berinteraksi itu lebih 5, ya nanti rumus akhirnya itu lain. Kalau katakanlah 6 kan dikurangi berapa? Dimensi dasarnya kan 3. 6 dikurangi 3 jadi berapa? 3. Nanti ini ada 3 kelompok. Big group 1 fungsi big group 2, big group 3 gitu. Misalnya katakanlah ditambahkan apa 1 ya. Misalnya tadi itu apa ya? Gaya drag ya. Gaya drag itu misalnya apa yang mempengaruhi. Tapi kalau analisa dasar biasanya cuma mempengaruhi ini aja. 5 ini aja. 5 variabel tadi itu aja. Gaya drag, kecepatan, densitas, viskusitas, sama diameter. Yang tadi diameter apa nih? Partikelnya ya. Itu yang berinteraksi. Misalnya Anda nambahkan apa yang kira-kira mempengaruhi gaya. Yang belum masuk apa itu kira-kira? Itu tadi tidak di pipa, berarti tidak ada diameter pipa, hanya diameter gaya.
Misalnya bentuknya nih, spare CT-nya masuk gitu ya, masuk spare CT ya nanti jadi 6. Nanti kelompok karbohidrat ya jadi 2 gitu misalnya, tapi itu enggak umum ya, spare CT biasanya enggak. Ya bisa mempengaruhi memang bentuknya itu. Bentuk itu memang kalau waktu kuliah kemarin konsepnya kan gaya drag itu antara lain dipengaruhi oleh bentuk dan posisinya itu bisa masuk di sini. Nanti hasilnya lain ya. Tapi kalau bentuk ini biasanya bentuknya dianggap spherical ini yang sederhana ya. Sehingga cuma ini saja. Kalau begitu tambah 1 aja 6 jadi ininya ini jadi 3 P grupnya. P grup 1, fungsi P grup 2, fungsi P grup 3. Jadi kalau nanti mengembangkan analisa dimensi tergantung asumsi ininya. Berapa variabel atau parameter yang saling berinteraksi. Kalau ininya lain rumusnya. Dan itu ya sama-sama benarnya. Nanti tinggal dicek mana yang lebih tepat, itu dicek dengan apa? Dengan data eksperimen, model itu terus diplotkan, ukurannya itu kan itu nanti apa? Errornya itu ya, coefficient of determinant itu, atau koefisien korelasi itu ukurannya, mana model yang lebih cocok gitu ya, antara titik dengan itu ya, dengan garis plotnya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Nggak sulit rasanya, nanti silakan nanti latihannya dilihat sendiri itu. Dari coret-coretan saya. Itu di yang saya foto itu ya, di coretan buku saya itu ada tugas kelompok, itu enggak tugas ya artinya ya. Halo? Iya, Pak. Itu enggak tugas itu yang tahun lalu memang saya tugaskan itu. Yang kalian sudah cukup 1 aja kemarin tugasnya sudah kan ya, sudah dikumpulkan ya, sudah saya download semua, 1 aja tugasnya nanti. Jadi nanti nilainya 1 tugas itu sama 1 UAS ya, UAS-nya minggu keberapa saya lupa, sesuai dengan jadwal jamnya ya. Nanti jangan telat itu, ada grup itu saling ingatkan ujiannya tanggal berapa, jangan. Nanti saya juga confirm lah sebelum UTS Bapak besok UAS gitu ya, lewat grup itu. Sehingga kalau saya salah jadwalkan jamnya biar Anda koreksi juga. Kalau nggak ada pertanyaan cukup ya, kita akhiri jadi kuliahnya selesai, tinggal Anda nanti, ini kan minggu tenang ini. Mulai besok itu terakhir, mulai Rabu minggu tenang, nanti mulai Senin itu jadwal UTS gitu. Saya lupa minggu pertama atau kedua itu, kalau nggak pertama Jumat ya kedua Senin, dilihat lagi nanti ya. Oke, saya akhiri ya. Selamat pagi, terima kasih. Ini mau habis Terima yang kasih, sesinya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oh, tidak. Oh, ayam. Santai dong. Harus